Oh, jauh banget gitu dari Muhammad Auki ke Ahmad Alia, itu nama keren lah, nama panggung istilahnya. Nah terus kok namanya ke Arab-Araban gitu, emang kali ada Arab gitu. Saya ada sih, ada Arab gitu, cuman bukan Arabnya Timur Tengah, namanya Arabnya Arab maklum doang sih gitu. Itu iya iya gitu teman-teman. Nah ini sekilas biodata saya udah tua lah ya, usia 40 tahunan sekarang. Saya tanggal lahir tanggal 9 bulan 9 tahun 1981 gitu. Jadi ya usia 41 tahun sekarang ya. Kita balik sebentar. Nah, terus pendidikan, sebentar sebelum pendidikan saya sekarang ada anak 3. Kemudian istri saya juga tergabung di bisnis Innocent ini, bantu juga gitu kan. Nah yang paling besar anak saya sekarang usia 17 tahun, perempuan, dan sekarang lagi mondok di pesantren Al-Aman Al-Ghotori di Tangerang. Kemudian yang kedua itu laki-laki usia 12 tahun, sama juga lagi mondok juga. Alhamdulillah kemarin dia juara 1 lomba pidato ya, saya senang banget. Kemudian yang ketiga anak saya laki-laki juga, itu usia 5 tahun teman-teman gitu. Nah lanjut, mungkin saya mau sharing tentang background pendidikan saya. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang udah tahu dulu itu saya dari mana sih. Saya cuma lulusan SMP teman-teman gitu. Jadi dulu itu waktu kalau Mbak Mila kan tahun 94 itu masih kuliah ya. Nah, tahu itu saya itu 98 itu baru lulus SMP tuh Mbak Mil. Jadi lulus SMP sanawiyah sih persisnya. Jadi pengennya itu ya semua sama kayak anak-anak pada umumnya lah ya, pengen sekolah, pengen kuliah gitu ngelanjutin. Cuman kalau orang tua saya berbeda kondisinya dengan kondisinya orang tua Mbak Mila. Kalau orang tua Mbak Mila kan dari anak pertama sampai anak terakhir itu bisa kuliah semua, bahkan dikasih mobil ya Mbak Mila ya. Gitu. Nah kebalikan kalau orang tua situ memang udah qadarullah, ya mungkin kondisi kehidupannya itu ya sangat sederhana gitu. Jadi untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya aja itu sangat terbatas ya, termasuk salah satunya saya gitu kan. Saya kepengennya sekolah, pengennya belajar, tapi karena biaya tidak ada, ya udah apa mau dikata gitu, akhirnya ya nggak sekolah gitu kan. Tetapi saya tidak berhenti harapan dan cita-cita saya untuk mengenyam pendidikan. Jadi artinya bukan pendidikan secara formal. Oke, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa ambil. Cuman saya dalam hati saya punya tekad. Oke, gue sekolah formal nggak bisa, tetapi secara pendidikan gue nggak boleh ketinggalan jauh sama orang lain. Gue nggak sekolah, tapi gue tetap harus belajar. Itu prinsip saya. Makanya pada saat saya memang dipastikan tidak bisa sekolah, saya tetap berjuang untuk mendapatkan pendidikan, baik itu pendidikan secara keagamaan atau pendidikan secara yang formal seperti biasanya. Ya belajar secara otodidak aja sih, baca buku gitu kan. Nah, jadi pas lulus sekolah itu tahun 98 lah, 97 98 saya sempet mondok tuh. Mondoknya juga pengennya sih lama. Nggak tahu cuma 3 bulan mondoknya. Nah, pas 3 bulan tuh saya kebetulan kakak-kakak saya juga ada yang di Jakarta ya, ada yang merantau sama jadi kulit semuanya. Nah kemudian dia telepon, nih si Ali kata daripada di kampung dia cuma pesantren doang, kesini aja dulu deh gitu kan, apa aja mungkin bisa dikerjain. Nanti kalau misalnya dia bisa ngumpulin duitnya bisa dipakai untuk sekolah. Nah gitu. Nah singkat ceritanya akhirnya setelah 3 bulan mondok, ya cuma 3 bulan doang teman-teman mondoknya, jadi nggak jadi ustadz nih kayak Pak Jul. Nah setelah 3 bulan itu akhirnya saya pergi ke Jakarta. Nah ternyata di Jakarta itu ada satu resto ya, ada satu resto itu butuh orang. Buat apa? Buat tukang cuci piring. Jadi pekerjaan saya pertama kali itu Jakarta ada tukang cuci piring di sebuah resto gitu. Jadi pengalaman cukup banyak. Nah di situ saya belajar ya. Jadi saya memang tekadnya dari kampung itu sudah pasang target, pasang tekad. Saya ke Jakarta cari duit itu untuk sekolah gitu kan. Tetapi di samping itu saya belajar kehidupan, bagaimana mempersiapkan kehidupan untuk kedepannya. Jadi aman, ada bocor.
Sorry, maaf. Nah, jadi pekerjaan saya pertama di Jakarta itu adalah ya sebagai tukang cuci piring. Kemudian ningkat nih, oh udah bisa nih di tahun ke depan jadi waiters, jadi pelayan gitu kan. Nah, jadi pelayan ya. Nah, pelayan, nah di situ juga kita belajar kan, namanya di resto itu pasti kita bolak-balik ke dapur, orang bagaimana cara masak nasi, masak air gitu kan. Yang pertama-tama saya belajar masak air, kemudian masak nasi, kemudian bikin masakan-masakan yang lain di resto tersebut. Ya, akhirnya alhamdulillah sih dari pengalaman tersebut saya bisa masak, dan hobi masak itu ke bawah sampai sekarang ya. Jadi kalau di rumah pagi-pagi ya saya suka bagi tugas sama istri. Jadi kalau istri saya sedang ngurus anak ya saya bagi masak gitu ya. Ya mungkin ada sebagian yang suka, ada yang sebagian enggak seperti itu. Karena kalau saya itu memang hobi gitu kan, hobi masak gitu kan. Nah, tahun 98 tuh kalau nggak salah itu kan ada kerusuhan ya teman-teman ya, bulan Mei itu masih ingat banget saya. Jadi belum lama di Jakarta wah jadi kerusuhan, akhirnya restonya tutup. Wah, dari situ akhirnya yang awalnya kita punya cita-cita pengen ngumpulin duit buat sekolah, keburu kerusuhan. Akhirnya ya udahlah, nggak jadi lah istilahnya. Jadi sempat terputus harapan buat ngelanjutin sekolah secara formal itu. Nah, akhirnya ya udah, karena kita udah punya skill waktu di resto ya bisa bikin makanan ya, sempat jadi tukang nasi goreng gitu kan, ada beberapa bulan lah. Cuman waktu itu nggak pakai modal sendiri, pakai modal orang lain. Nah, jadi karena pakai modal orang lain, saya hanya kerja aja, itu nggak bisa lama sih, karena mereka yang dapat untungnya, kita cuma dapat capeknya doang. Nah, setelah jadi tukang nasi goreng, saya juga sempat jadi kuli bangunan ya. Kuli bangunan itu juga lama banget, itu sampai tahun berapa ya? Ya lama lah. Jadi pekerjaan yang berat pernah saya alami. Nah, setelah jadi kuli bangunan juga, nah terakhir tuh saya sebelum ini ada hubungannya dengan kenapa saya bisa di asuransi gitu kan. Nah, saya terakhir itu di bengkel mobil, ikut kakak saya jadi montir. Cuman nggak sempat jadi montir juga. Nah, ada pengalaman, saya itu pas di bengkel mobil itu, namanya kita di bengkel mobil kan pasti ada mungkin sewaktu-waktu ada naik mobil gitu kan, belajar maju mundur. Nah, dari situlah basic awalnya saya punya keberanian untuk bisa bawa mobil. Sebenarnya sih bukan bisa bawa mobil ya, cuman bisa mundur maju, cuman puter-puter berapa kali doang. Nah, itu aja sih kemampuannya. SIM punya nggak? Belum punya gitu kan. Nah, di bengkel alhamdulillah udah bisa cari uang. Jadi yaudah deh, untuk sekolah formalnya nggak apa-apa lah, mungkin udah jalannya, udah nasibnya nggak bisa sekolah gitu kan. Dan lagian kalau udah ngerti uang juga, ya udah deh, ujung-ujungnya juga pasti nantinya juga kan cari uang. Udah deh kalau gitu nggak usah pikirin lagi untuk sekolah formalnya, udah fokus aja cari duit. Nah, udah nyari duit, akhirnya nikah teman-teman. Jadi pada saat bengkel mobil itu saya ketemu dengan istri saya dan menikah. Nah, namanya kita menikah tuh pasti banyak kebutuhan ya, punya anak, terus juga punya istri, tanggung jawab. Nah, saya pikir kalau misalkan di bengkel mobil ikut saudara itu nggak cukup ya. Waktu itu saya masih inget banget, gaji cuma 300.000 per bulan di bengkel itu. Saya rasa nggak cukup nih. Nah, pada saat di bengkel itu ada teman saya nawarin untuk jadi sopir pribadi di Kelapa Gading, masih inget tuh tahun 2000-an lah kalau nggak salah. Nah, dan modalnya yang tadi teman-teman, jadi saya modal ngelamar sopir pribadi itu tidak ada skill apapun untuk bawa mobil, cuma modal bisa mundur maju sama muter-muter daerah situ doang. Yang namanya jalan tol, jalan raya saya belum ngerti, belum paham sama sekali. Nah, kok tapi punya SIM? Iya, SIM-nya saya nembak gitu. Tapi karena modal kebutuhan, modal tanggung jawab, modal cinta sama keluarga, udah deh ngelamar aja. Nah, pas jadi sopir pribadi itu saya ketemu sama leader salah satu asuransi sebelah yang sekarang itu ya, yang lagi rame-rame orang demo-demo. Nah, jadi pada saat dikasih tahu pekerjaan jadi supir itu ternyata orang yang saya bawa itu dia adalah seorang agency manager di salah satu perusahaan asuransi. Nah, itu ada hubungannya kenapa saya ada di asuransi sekarang ini. Jadi itu dia ya Pak Jul. Jadi
saya belajar dari situ. Oh ternyata orang untuk bisa punya mobil, punya rumah, toh cuma gini doang kerjaannya. Jadi kerjaan saya itu tiap hari dari satu klien ke klien lain, dari satu kafe ke kafe lain, dari satu gedung ke gedung lain, dari satu tempat prospek ke tempat prospek yang lain. Dan setiap hari yang saya dengar dari leader saya adalah ya rekening A, rekening B, pokoknya presentasi dan rekrut seperti itu. Namanya kita tiap hari ketemu dengan hal yang sama, diucapkan dengan hal yang sama, lama-lama bisa nggak? Bisa. Gitu. Dan memang saya kan udah pasang target di awal, saya pengen belajar bagaimana orang bisa sukses. Udah, saya anggap itu pelajaran bagi saya. Gitu, ya. Nah, jadi saya tidak diajarin juga sama leader saya ini, tapi saya ngerti. Nah, sampai satu waktu itu secara tidak sengaja kita masuk ke satu perusahaan, masih ingat ya kalau saya belum sebutnya itu di Adikarya ya, di Adikarya yang di Blok M waktu itu di Jalan Iskandasa. Nah, leader saya itu ketemu sama pimpinan sama direksinya Adikarya. Saya bawa laptop biasa perlengkapan, cuman waktu itu kata leader saya, kamu tunggu di luar aja di front office gitu sama resepsionis. Nah, resepsionisnya tanya ke saya, Pak, itu si ibu tuh kerja di mana sih? Katanya, kok udah beberapa kali datang ketemu sama pimpinan saya, gitu. Ya, saya bilang, oh ibu kerjanya di asuransi. Emang asuransi seperti apa sih Pak? Katanya. Udah, karena saya pernah dengar, saya pernah saya udah pelajarin gitu kan, udah ada apa? Ya udah, saya presentasi teman-teman dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, gitu kan. Selesai saya cerita. Si resepsionis bilang, Mas, aku mau dong program kayak gini, ini bagus banget katanya. Oh Mbak mau nggak? Ya udah kalau gitu nanti tunggu leader saya pulang dulu, gitu ya. Tunggu saya keluar dari dalam. Akhirnya nggak lama leader saya keluar dari dalam. Terus saya bilang, Bu, ini si Mbak Dewi ini tadi saya terangin apa yang seperti Ibu sering sharingin ke orang, gitu kan. Saya terangin ke dia dan dia tertarik. Nah pas kayak gitu dia kayak ini banget tuh teman-teman, kayak nggak percaya gitu, amazed banget. Maksud kamu terangin apa sama dia? Ya saya terangin sesuai seperti ibu yang terangin ke orang-orang setiap kali gitu saya bilang. Jadi kamu selama ini belajar nguping sama saya? Iya Bu, saya bilang. Saya belajar nguping sama ibu dan saya juga coba mempraktekkan ke orang dan orang ini mau loh Bu. Gitu. Nah disitulah saya dikasih kepercayaan sama leader saya. Besoknya hari Sabtu biasanya saya masuk, saya nggak dikasih masuk. Ya. Jadi Sabtunya ibunya bilang gini, ya udah besok kamu Sabtu nggak usah masuk, kamu training aja. Sama kayak kita kalau zaman di Yobi itu ada training ya hari Sabtu. Nah ternyata itu saya di BSP teman-teman. Gitu. Nah di BSP, nah zaman dulu itu kita jadi agent tuh nggak perlu kita ujian dulu, pastat dulu, yang penting udah ngerti sistem sedikit, kasih data, kasih nomor rekening. Dan jujur saya juga belum punya rekening tuh. Jadi pada saat pengajuan itu saya belum ada rekening. Jadi sempat itu 3 bulan atau 4 bulan ya. Itu 2 tahun. Setahun ya, setahun tuh saya nggak ngerti setahun sih ya. Itu belum ada rekening teman-teman. Jadi komisi itu masih ketahan. Nah dari situ tuh ada beberapa closingan sampai terakhir saya bikin rekening itu komisi langsung dapat gede ya, dapat berapa ya? 2 juta. 2 juta. Gitu. Nah setelah setahun lebih saya belajar jadi agent gitu kan, saya job bareng dia juga gitu kan, prospek. Saya juga kalau misalkan lagi libur atau pulang dari sopir itu juga prospek di luar. Nah saya memutuskan dalam setahun kemudian itu saya resign jadi supir pribadinya karena gaji saya sudah melebihi dari komisi saya sudah melebihi komisi saya itu sudah melebihi dari gaji yang diberikan sama si bos saya tersebut gitu. Nah, cuman di tempat lama itu ya di Prudential itu sempat saya jadi unit manager teman-teman. Jadi unit manager terus juga. Nah, itu waktu unit manager itu saya masih satu kelas sama Pak Benri ya. Mana Pak Benri? Pak Ben. Itu kita satu kelas BSC ya Pak Ben ya? Betul Pak, betul. Iya, saya ketemu Pak Den, makanya pas ketemu lagi di Allianz itu senang banget gitu kan. Ketemu lagi nih sama orang rame gitu, orang rame satu kelas gitu. Jadi saya meskipun dengan latar belakang seperti itu bisa membuktikan bahwa ketika orang mempunyai keinginan yang kuat, dia punya kemauan yang kuat, ya terlepas dari background apapun, dia bisa nggak? Bisa teman-teman. Yang penting dia mau, itu aja kuncinya.
Gitu. Nah, qadarullah ya teman-teman, saya sih mungkin kalau misalnya beliau masih ada sampai saat ini mungkin ya nggak tahu saya apakah di Prudential atau masih di Allianz gitu kan. Nah tahun 2000 pokoknya saya ingat tuh 2-3 tahun setelah jadi leader saya itu almarhum teman-teman meninggal. 2014. Ya 2014an lah ya. Itu meninggal. Kenapa? Meninggalnya karena cancer teman-teman. Cancernya cancer yang menurut saya itu agak aneh juga. Dia itu cancer paru, yang dimana dia nggak pernah merokok, nggak pernah alkohol, nggak pernah tua malam, dia kena teman-teman. Gitu. Kita juga sebagai timnya, juga sebagai teman-temannya juga kaget banget gitu ya, di usia yang masih muda, usia 44 tahun, dia sudah terkena penyakit seperti itu dan meninggal. Itu sempat bertahan selama 2 tahun lah ya. Cuman sayangnya itu ketahuannya itu setelah dalam stadium yang sudah lanjut gitu. Nah, karena saya tidak ada sosok lagi yang menurut saya itu bisa mengerti dan bisa mendidik saya, bisa ngajarin saya. Akhirnya saya sempat galau tuh, aduh gimana nih saya di asuransi nih Prudential gitu kan, apakah bisa lanjut atau enggak gitu kan tanpa dia gitu. Padahal sebenarnya sih udah bisa lanjut juga, waktu itu sempat dipegang sama adiknya. Cuman beda orang, beda perlakuan, dan beda juga input ke kitanya gitu kan. Nah, pas tahun 2016 itu kan Pak Denny pindah ya ke Allianz gitu kan. Nah, itu saya ada temen yang ngajakin ke sana gitu kan, dan memang waktu zamannya di Prudential juga itu kita dulu lihat vision tuh, aduh kalau bisa gue kalau boleh milih pengen deh join division. Itu kesampean loh teman-teman gitu. Jadi apa yang kita omongkan, apa yang kita niatkan di hati itu bisa kejadian dengan hanya seperti itu aja gitu. Nah, jadi singkat cerita, saya 2016 itu join di Allianz. Itu barengan sama Mbak Afi, ada Pak Jul kalau nggak salah lebih dulu deh sama saya. Ada Mas Henry juga. Nah, saya waktu itu dibawa sama Mas Henry ya. Ada juga di bawah sama Mas Henry itu ada di bawahnya satu orang namanya Mbak Rini, cuma udah nggak di sini lagi sekarang. Nah, itu singkatnya gimana biodata saya sama bagaimana kok bisa nyemplung di bisnis asuransi gitu. Oke, nah terus kenapa sih harus asuransi gitu ya pertanyaannya? Kenapa harus asuransi? Jadi kalau saya sekarang kalau ketemu klien-klien itu saya memberikan dulu edukasi yang benar-benar dia harus paham dulu. Lu tuh kenapa sih harus pakai asuransi, dan kenapa harus punya bisnis asuransi gitu kan, dan kenapa harus syariah, terus kenapa juga harus Allianz gitu kan. Nah teman-teman, jadi ketika kita ke nasabah, saya memberikan mindset tuh yang benar-benar full. Soalnya saya nggak mau kejadian-kejadian yang udah kita pernah alami itu kejadian-kejadian dulu, mungkin waktu kita awal-awal jadi agent tuh yang penting orang mau, tapi secara pemahamannya apakah dia benar-benar udah paham belum? Mungkin udah, mungkin belum, atau mungkin karena dia hanya tertarik sesaat gitu kan. Nah itu jadi ada beberapa kejadian yang ya mungkin sekarang juga imbasnya sekarang ya teman-teman. Jadi orang mikirnya buka asuransi itu kayak buka tabungan, setelah 10 tahun, setelah 15 tahun duit saya akan terkumpul. Nah itu salah banget gitu, itu salah banget. Makanya saya sekarang itu ketika ke nasabah harus benar-benar bulat dulu, harus benar-benar clear dulu, baru saya buat baru saya bantu mereka gitu. Nah kenapa sih kita harus punya asuransi teman-teman? Yes, saya nggak ngomong ke orang lain dulu, saya ngomong ke diri pribadi sama keluarga saya dulu. Kita itu namanya hidup, semua orang pengen hidupnya itu hidup yang ideal, tidak pernah sakit, tidak pernah ada resiko. Tapi namanya orang hidup kan nggak bisa lepas dari itu ya gitu. Nah contoh tahun-tahun yang lalu lah, mungkin sekarang juga masih ada nggak sih orang yang mau kena COVID? Nggak ada. Tapi nyatanya jutaan orang kena COVID kan, jutaan orang meninggal kan. Nah itu seperti itu gitu. Nah terus kenapa harus punya asuransi? Yes, karena kita nggak bisa kontrol nih kapan kita sakit dan butuh berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk membiayai sakit tersebut. Dan harus diingat ya teman-teman, kita punya asuransi itu niatnya bukan untuk sakit. Kita buka asuransi niatnya untuk sehat. Yes, harapannya sehat, tapi manusia kan bisa sakit. Nah ketika sakit tersebut, asuransi inilah yang akan memberikan jaminan secara biaya tanpa kita pusing lagi gitu. Jadi kita kalau punya asuransi kan bisa pilih dokter yang bagus, rumah sakit yang bagus, penguatan yang bagus, tanpa kita harus pusing dengan biaya yang harus kita keluarkan.
gitu ya. Nah kemudian kenapa sih harus syariah? Ya kita sebagai mungkin di sini ya kita semua orang beragama lah ya, mungkin ada sebagian banyak teman-teman muslim dan juga ada yang sahabat saya dari Nasrani. Kenapa sih kita harus syariah? Yes, kita harus punya rasa tenang gitu kan ya. Kita harus punya rasa tenang menjalankan bisnis ini, jangan sampai ada kepikiran aduh ini halal atau enggak sih, bener atau enggak sih gitu kan. Nah paling tidak kalau kita yang syariah, makanya saya jadi role model banget, saya ikutin Pak Jul ya, dia kan untuk syariahnya paling keren lah ya di vision ini gitu kan. Jadi saya sekarang untuk bisnisnya, insurance ini full semuanya syariah gitu. Karena untuk memiliki rasa nyaman, untuk kita punya rasa tenang ketika kita menjalankan bisnis ini, gitu. Nah, terus kemudian kenapa sih harus alien gitu kan? Nah, iya, kenapa harus alien? Ya harus alien karena yang paling bagus itu alien. Secara komisinya juga paling keren, terus juga jenjang bisnis juga paling simple, produknya juga paling bagus gitu kan. Kalau misalkan kita ngomongin banding produk tuh Mbak Inta lah jagonya gitu kan. Terus biaya asuransinya juga paling murah gitu kan. Dan kita dinaungi oleh satu agensi yang paling keren se-Asia Tenggara di bawah pimpinan Pak Denny, yaitu Division teman-teman. Dan kita ada di komunitas yang udah tepat di RIS, dan kita RIS ini ada tim syariahnya, dan tim syariah kita adalah yang ya kita yang menjalankan itu gitu ya teman-teman. Nah jadi ya ini ya kita aktivitas sebagai seorang bisnis ini tentu ya kita harus aktivitas adalah nomor satu hal yang penting kita lakukan setiap hari. Tanpa aktivitas gak mungkin kita ada hasil. Sama kayak Randy tadi pagi ikut ya, kalau misalnya teman-temannya ikut dari booster gitu. Jadi aktivitas itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi kita sebagai pebisnis insurance, sebagai leaders juga, aktivitas itu ada nomor satu gitu ya. Tugas saya selama ini ya aktivitas rutin. Terus ya saya juga sering konsultasi sama Pak Randy gitu kan, bagaimana untuk mempersiapkan di tahun 2002 ini agar semua yang kita goalskan itu tercapai semuanya gitu ya. Banyaklah teman-teman dari istilah itu tuh saya prospek, ketemu orang gitu kan. Mungkin kalau waktu zamannya offline bisa kita ketemu. Kalau misalnya jalan seperti ini ya online juga kita jalankan gitu. Nah setelah kita berhasil bantu klien untuk buka polis di kita, nah kita jangan hit and run. Jadi jangan cuman jangan cuma bisa closingin tapi tidak ada servis ke mereka. Itu yang paling penting. Dan kalau kita memberikan servis yang bagus, kalau kita bisa memberikan pelayanan yang bagus kepada mereka, itu akan jadi marketing terbaik buat bisnis kita. Karena kalau misalkan kita ngurusin mereka dengan baik, terus kita juga memberikan pelayanan yang baik, tanpa diminta pun mereka akan referensikan kita kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Dan jujur teman-teman, saya waktu zaman di Prudential itu nasabah saya ada 400 orang loh. Dan itu kebanyakan dari referral gitu. Dan sekarang juga di Prudential, di Allianz ini juga saya mungkin hampir 80% itu nasabah semua dari referensi. Kok bisa gitu Pak Ali? Ya, karena saya memperlakukan nasabah itu seperti saudara saya, seperti teman saya. Jadi tidak hanya cuman hanya di bisnis insurance aja ketika ketemu sama mereka. Kita kadang-kadang bahas yang masalah keluarga mereka, masalah bisnis mereka gitu kan. Dan yang paling penting ketika mereka butuh dengan servis kita harus langsung memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Termasuk dalam soal klaim teman-teman. Nah klaim ini jujur kalau saya sebutin satu persatu udah banyak banget ngadepin klaim ya. Nah, cuman saya mau cerita nih satu nasabah saya saya mau cerita satu pengalaman saya ngurusin klaim ya. Kurang lebih tahun-tahun lalu lah, ada satu nasabah saya itu dia buatin asuransi buat suaminya. Gitu ya, buatin asuransi kesehatan buat suaminya. Nah, kemudian si suaminya itu nggak tahu kalau si istrinya itu buatin satu kartu kesehatan gitu. Karena dia pikir dia udah dapet jaminan BPJS dari kantornya. Nah, singkat cerita, tiba-tiba si suaminya itu pingsan
di kantor ya. Pingsan di kantor, akhirnya sama teman-temannya dibawa ke rumah sakit. Nah kebetulan kantor sama rumah sakit itu dekat dengan rumah sakit yang di Kebonjeruk itu apa ya namanya ya? Saya lupa lagi ya. Siloam ya kalau nggak salah, Siloam. Nah, jadi sama teman-teman kantornya itu dibawa ke Siloam. Nah, apa yang terjadi teman-teman di Siloam? Di Siloam itu ditolak ketika masuk di UGD. Si susternya sama si perawatnya tanya, Bapak Ibu, Pak ini pakai apa jaminannya? Pakai BPJS. Bapak mohon maaf karena kita keterbatasan tempat tidur, karena kita lagi full banget, jadi mohon maaf nggak bisa Pak dirawat di sini. Wah. Akhirnya bawa pulang tuh teman-teman, bawa pulang. Di tengah perjalanan pas dibawa pulang, telepon ke istrinya, Bu ini Bapak sakit pingsan, barusan kita bawa ke Siloam, Kebonjeruk. Dan di sana dibilangnya penuh Bu karena kita jaminannya pakai BPJS gitu ya gitu. Akhirnya istrinya bilang, Pak suami saya ini ada asuransi, tolong balik lagi deh ke rumah sakit Siloam ini gitu kan ya. Nah akhirnya dibawa balik lagi teman-teman tuh ke UGD. Dan saktinya lagi setelah si teman-teman yang sakit ini bilang ada asuransi, tiba-tiba pihak rumah sakit bilang ada kamar, dan itu langsung ditangani teman-teman gitu. Nah gak sampai selesai di situ, ini makanya saya ceritain. Nah akhirnya si orang ini, si nasabah saya ini, suaminya dirawat teman-teman di UGD ya, di UGD ya teman-teman, di UGD. Jadi nanti harus teman-teman harus ngerti ini, di UGD dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Nah akhirnya seger tuh si orang ini, seger gitu ya, tapi total tagihannya udah sekitar 8 juta tuh di UGD doang gitu kan. Nah kita kartu udah dikasih, udah gitu kan. Nah ketika kita mau keluar gitu kan, muncul tagihan, ternyata dari Edmedica, dari Alin tuh ada penolakan gitu teman-teman. Kok ditolak sih Pak Ali gitu? Ya karena dia ada di UGD, bukan di ruang perawatan. Ya teman-teman harus paham, kalau nasabah di UGD minta tolong aja ke mana, ke perawatnya, Dok tolong cariin ruang observasi aja deh, yang penting namanya jangan di UGD gitu. Karena kalau di UGD itu nggak bakal ditolak teman-teman. Nah itu udah 2 kali tuh saya telepon ke Edmedica, kenapa nggak bisa Pak? Ini tetap ditolak Pak, karena kita prosedurnya sesuai di polis itu harus di ruang perawatan 6 jam baru kita cover. Waktu itu ya teman-teman, aduh udah pusing ya, kita tagihan gede banget sekitar 6 sampai 8 juta gak di cover. Akhirnya saya bilang, Mbak gini aja deh, daripada Mbak keluar uang juga, udah Mbak naik ke lantai atas cari kamar deh gitu. Kita ini aja fight aja nantinya gimana kalau misalnya kita rembes deh. Maksudnya gimana Mas, tadi sudah boleh pulang ya, tapi kan suami Mbak juga kan masih butuh perawatan kan, jadi secara medis masih butuh penanganan medis, saya bilang kayak gitu. Akhirnya dia nurut apa yang kata saya ucapan, dan saya juga bantu dia untuk cari kamar. Akhirnya dapat kamar teman-teman, kelas 1 waktu itu, satu kamar berdua gitu. Akhirnya dari yang awalnya ditolak ke dibayar, udah nasabah ini naikkan aja deh, udah dirawat aja. Akhirnya dirawat 3 hari teman-teman, dan total perawatan 3 hari itu total habis 18 juta. Masih deg-degan nggak saya? Masih deg-degan teman-teman gitu kan. Cuman saya lihat di polis bahwa kalau memang nasabah sudah dirawat itu pasti dibayar gitu kan. Nah akhirnya gimana pada saat 3 hari kemudian dia keluar, saya telepon Edmedica, dijamin nggak? Akhirnya dijamin teman-teman. Dari awalnya ditolak dengan kita harus bayar 8 juta, itu totalnya jadi 18 juta, itu jadi di cover. Nah itu benar-benar excited banget, nasabahnya juga sampai terima kasih banget, suaminya juga sampai ya pokoknya dia benar-benar merasa terbantu gitu kan. Nah jadi pesannya kenapa? Ketika kita ngurusin orang, bantu orang, kita harus tahu kronologis si pasien ini bagaimana dia sakit dan bagaimana dari awal sampai akhirnya. Dan tetap pegangan yang kita pegang itu adalah polis gitu. Nah, terus yang di bawah ini juga itu kawan saya nih yang masih muda, itu dia kena stroke teman-teman. Dia usia 30 tahunan itu kena stroke teman-teman. Orangnya masih muda gitu, dan sebenarnya sih kalau menurut saya sih secara fisik masih sehat gitu kan. Dan ini waktu di rumah sakit MMC ini saya temenin, dari dia dirawat sampai dia klaim itu saya temenin. Nah, waktu itu dia punya 2 polis, ada kesehatan,
ada sakit kritis. Nah, yang sakit kritisnya itu udah berjalan sekitar 1 tahun, dan yang kesehatan itu baru sekitar 6 bulan. Nah, kalau yang ini beda lagi ceritanya. Nah, yang di MMC ini, yang bawah ini, yang pegang banner 1,5 M ini, itu untuk kartunya kita nggak bisa karena memang diagnosnya stroke dan kartunya baru berjalan 6 bulan. Saya bilang sama dia, lo kalau misalkan untuk ininya, untuk jaminan kesehatannya saya nggak bisa bantu karena ini udah pasti nggak bisa. Saya kalau misalkan nggak bisa ya nggak bisa gitu ya teman-teman. Kita tidak ngotot di luar ketentuan polis gitu kan. Cuma saya bilang, tapi untuk yang sakit kritisnya saya akan bantu gitu kan. Tapi saya juga ngomong di pahit depan. Tapi ini sifatnya bantu ya. Kita akan urus secara maksimal, yang menentukan dibayar atau tidak tetap dari pihak departemen klaim di sana ya. Nah, saya bantu sebenarnya sih kalau secara fisikly sih ya, struknya juga bukan struk yang bibirnya udah mati sebelah atau udah mencong gitu kan. Ini dia masih seger banget, masih normal gitu kan. Cuman dari hasil CT scan-nya itu ada 2 penyumbatan di pembuluh darahnya, dan itu dicek lagi setelah 6 minggu ternyata masih ada. Nah, karena kalau misal stroke itu kita harus dilihat setelah 6 minggu itu harus masih ada gitu kan penyumbatannya. Nah, setelah 6 minggu itu ternyata masih ada gitu kan, dan menurut buku polis itu sudah bisa diajukan, dan alhamdulillah setelah sekian lama saya urus, klaimnya juga cair juga. Itu teman-teman, 1,5 miliar ya gitu. Nah, ini beberapa klaim yang pernah saya tangani gitu ya. Nah, kita juga jangan melupakan diri sama keluarga. Jadi mungkin kita tuh ya namanya kita jadi agen ya pasti cari komisi ya gitu kan, sama bantu orang gitu kan. Temen kalau passion bilang kan kita misi dulu baru komisi gitu kan, gitu ya. Mungkin ada juga teman yang cari komisi dulu baru misinya, juga nggak apa-apa lah, whatever lah. Tapi jangan lupakan kita juga, yang kita prospek kan manusia, kita juga manusia. Yang kita prospek nasabah kita bisa sakit nggak? Bisa, kita juga bisa. Jadi pesan saya benar-benar teman-teman, pesen banget nih. Dan saya juga udah waktu itu kan ada Pak Hengki, Datuk juga kan udah merasakan dari program ini, istrinya, kemudian juga Bu Eca ya kalau nggak salah kemarin itu sempat dirawat juga. Jadi udah benar-benar merasakan dari program ini. Jadi sebelum kita bisa meyakinkan orang untuk ambil program ini, kita harus yakin dulu terhadap program yang kita jual ke orang lain. Contohnya apa? Kita harus buka polis. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang sekarang mungkin belum sempat buka polis ya, cobalah untuk memprospek diri sendiri dulu dan bisa closing. Gitu. Dan kalau belum cukup, kalau belum maksimal, buatlah maksimal. Gitu. Nggak usah langsung gede. Saya juga awalnya dulu cuma 500.000 sesuai dengan komisi yang kita dapat, 500.000, kemudian naik lagi, kemudian anak saya, kemudian istri saya, hingga sampai kita itu premi kurang lebih 10 juta per bulan teman-teman. Gitu. Itu saya hampir menghabiskan sekitar 30%, 40% dari komisi saya ya buat bayar polis lagi teman-teman. Gitu. Karena saya kembali ya, saya bukan buka asuransi ini bukan mau sakit, tapi saya mau sehat. Tapi ketika saya ada resiko, ketika saya sakit, saya tidak pusing dengan biaya-biaya yang harus saya keluarkan secara pribadi. Gitu. Biarlah ada asuransi yang membayarkan dan itu mengurus semuanya. Gitu. Nah, jadi anak saya masukin 3-3-nya, kemudian saya punya 2 polis, istri saya juga 2 polis, gitu ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi pesan saya sih teman-teman, jadi mungkin ada yang udah punya polis atau yang masih kurang maksimal, atau bahkan yang belum ada polis, please lah, diri sendiri dulu harus di-closingin. Apa sih yang harus kita punya terlebih dahulu? Ya menurut saya sih secara basic kita harus punya kartu kesehatan dulu teman-teman. Kalau kartu kesehatan sudah ada, kita meningkat ke perlindungan sakit kritis. Perlindungan sakit kritis sudah oke, baru dimaksimalkan untuk asuransi jiwanya. Nah, asuransi jiwa kan kita bisa dikombinasi dengan wakaf ya. Jadi nanti uangnya bisa dipakai untuk wakaf, tapi sebagian juga untuk warisan kepada keluarga. Gitu. Nah, ini dia teman-teman, ternyata benar ya. Saya tuh bukan buka asuransi itu bukan untuk sakit teman-teman ya, tapi ternyata qadarullah Allah memberikan satu ujian ya, mungkin untuk meningkatkan untuk meningkatkan kita kepercayaan terhadap kekuasaan Allah,
ya kita meskipun seorang agent, kita udah jaga pola makan, terus udah olahraga, terus pola hidup yang sehat, nggak merokok, toh tetap bisa sakit-sakit juga gitu kan. Nah ini yang sebelah kanan itu anak saya yang laki-laki itu udah mungkin ada berapa kali dirawat ya gitu. Tiap tahun. Iya, hampir tiap tahun kata istri saya. Jadi ya kok saya sampai saudara-saudara bilang, mentang-mentang orang asuransi katanya anaknya dikit sakit masukin asuransi rumah sakit dirawat katanya gitu ya. Iyalah saya bilang kan kalau orang sakit ya harus diobatin berburu lah gitu kan gitu. Terus yang di bawah itu anak saya yang perempuan juga kemarin sempat dirawat dan itu sangat terbantu sekali dengan adanya kita memiliki kartu kesehatan gitu. Jadi saya nggak pusing lagi lah gitu kan, mereka mau dirawat dimanapun biaya berapapun ya udah deh kalian yang penting sehat gitu kan, nggak perlu dengan biaya rumah sakitnya. Nah kemudian saya mau cerita tentang diri saya sendiri ya teman-teman. Jadi tahun lalu itu tahun 2021 gitu kan lagi zamannya COVID gitu ya. Gitu. Saya juga ada mengalami satu kejadian menurut saya itu tidak saya sangka-sangka, tidak saya pernah pikirkan akan terjadi seperti itu. Saya masih ingat Pak Hengki mungkin masih ingat kita waktu meeting sama Tante Ana, meeting syariah di daerah mana ya Pak Hengki ya? Masih ingat Pak Hengki? Pak Hengki? Sama Pak Jun? Ya waktu, nah benar waktu itu kita di waktu saya anterin Pak Hengki ke rumah sakit Pondok Indah, benar nggak Pak Hengki ya? Iya. Yes gitu. Nah awalnya itu benar-benar teman-teman dari situ. Jadi pada saat kita meeting syariah itu ada Pak Jul, ada Pak Hengki, ada Mbak Afi, ada Pak Ben, ada nggak Pak Ben? Ada nggak Pak Ben ya? Ada dong. Ada dong, ya kan? Sorry Pak Ben. Nah teman-teman awalnya dari situ. Nah di sela-sela kita meeting syariah itu Tante Ana itu bilang bahwa Tante Ana, Wi Aditya, Randy, sama Ko Yohanes itu baru saja melakukan medical check up di rumah sakit diagram Siloam yang ada di Cinere gitu. Sampai Randy bilang gini, ya kita mau tes jantung nih Pak Ali katanya, soalnya takut nanti ketika kita terima uang jantung kita nggak siap gitu kan. Dan qadarullah ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut si Om ini ketahuan kalau si Om Yohanes itu ternyata ada 6 pokoknya ada 6 penyumbatan di pembuluh jantungnya itu, dan itu juga akhirnya dilakukan kateterisasi, pemasangan ring itu. Nah karena saya juga sebelumnya juga kadang ya mungkin kalau waktu itu kan gemuk banget, saya hampir 85 lah waktu itu bobot badan saya. Kadang kalau jalan itu suka capek, terus juga suka kesemutan tangan gitu kan. Nah tanpa mereka suruh saya punya inisiatif sendiri. Gua ngecek nih gitu kan, jantung gue ini takutnya kan kalau misalnya ada apa-apa itu bisa ketahuan lebih awal, bisa diobatin lebih dini gitu kan. Nah akhirnya iseng sore-sore itu saya, tapi itu juga waktu itu zamannya rame banget COVID teman-teman. Jadi saya iseng nih niatnya ya kita mau cari tahu lah apakah diri kita sehat atau enggak gitu kan, tapi berhubungan dengan jantung gitu kan. Akhirnya saya datang ke rumah sakit yang dikasih sama Tante Ana itu. Sampai sana itu saya masih ingat jam 5 sore tuh, jam 5 sore. Dan orang ngantri lah banyak yang untuk cek COVID mungkin lah ya. Gitu. Terus saya ketemu sama susternya, kita di jadi tes gitu kan, tes suhu, terus kemudian pokoknya semua protokol COVID lah ya, suruh isi data. Terus saya bilang, Mbak, saya mau medical check up untuk untuk medical check up jantung gitu kan, gitu. Nah, cuman entah kebetulan memang udah jalan Allah kali ya. Pada saat itu saya agak demam teman-teman sedikit, gitu, agak demam. Nah, terus dan kebetulannya lagi dokternya untuk medical check up itu untuk saya konsultasi datangnya jam 7 sore. Saya bilang sama suster, ini kok lama banget sih dokternya. Saya bilang saya nggak enak badan. Oh gitu Pak, kalau Bapak gak enak badan mah Pak nggak usah nunggu deh Pak, katanya kita ke UGD aja Pak. Nah, itu loh temennya awalnya. Gitu. Sebenarnya jujur saya nggak ada rasa apa-apa cuy, cuma sesek sedikit ya mungkin wajar lah menurut saya gitu kan. Akhirnya saya dibawa ke UGD. Nah, nyampe di UGD, dokter umum datang, dokter jaga datang, suster datang, pasang loh alat EKG, pernapasan semua gitu kan. Nah, terus dia bilang Pak, ini kan kita Bapak mau medical check up,
terus bapak kan lagi kurang baik nih katanya kondisi badannya, kita rawat inap aja pak, observasi sehari aja katanya. Loh kok saya bilang saya nggak niat untuk rawat inap loh, kesini cuma untuk minta jadwal medical check up doang gitu. Iya pak, tapi kan kondisi bapak lagi kurang sehat katanya, kita rawat aja pak sehari biar mengetahui bagaimana kondisi kesehatan bapak gitu kan. Saya jujur belum pernah loh teman-teman, belum pernah dirawat, dan saya juga punya kartu itu belum pernah digunain gitu kan. Terus ya dalam hati saya ya udah deh, nggak ada salahnya sekalian aja, ya udah deh. Terus saya bilang sama istri saya, ini jadinya dirawat inap nih gitu kan. Loh kok jadi rawat inap gitu kan, lu kan mau ini doang, mau medical check, nggak tahu nih dari rumah sakit kayak gini gitu. Akhirnya udah saya oke dan setuju untuk dirawat di rumah sakit jantung Cinere itu. Nah kemudian dokternya bilang, Pak ini kan lagi zamannya COVID gitu kan, lagi zamannya COVID, jadi kita tidak sembarangan merawat orang, ini harus benar-benar clear COVID-nya gitu kan. Jadi tadi kan bapak sudah di rapid test negatif, terus di PCR juga negatif. Nah jadi pak, kita ada satu prosedur sebelum bapak naik ke ruang perawatan, itu bapak harus benar-benar clear dulu COVID-nya. Terus diapain? Ya harus ditorak dulu pak, dipoto rongsen katanya gitu kan. Rongsen. Nah akhirnya ya udahlah mau nggak mau akhirnya dipoto rongsen teman-teman. Yang belum pernah saya lakukan tuh akhirnya udah dipoto rongsen lah gitu. Nah setelah foto rongsen ya udah, setelah itu kan hasilnya besok ya, saya naiklah ke ruang perawatan gitu. Naik di ruang perawatan ya udah dirawat inap tuh di 1 hari gitu kan. Nah saya jujur nggak ada, misalnya kondisi saya lagi ini ya cuma demam doang, tapi kalau untuk rasa nggak ada yang lain, oke banget, fit banget. Sampai kan kita punya namanya HSCP yang sekarang itu yang baru itu kan ada uang pendamping ya, dan saya itu dapat yang 300.000 per hari. Karena memang saya nggak apa-apa, itu saya dapat makan juga bagus-bagus ya menu di sana. Ya karena nggak apa-apa, lapar mulu itu nambah teman-teman makannya, ngambil jatah dari uang pendamping tersebut gitu kan. Pokoknya sebentar makan gitu kan. Pokoknya nggak seperti orang sakit lah gitu. Nah besok pagi jam 9 dokternya datang. Ya, dokternya datang, terus dia bilang, Pak, bapak mah sehat, nggak apa-apa, jantungnya bagus, COVID juga enggak, gitu kan. Pokoknya normal lah, sehat, nih nggak apa-apa, kata. Jadi sekarang boleh pulang, gitu kan. Alhamdulillah, saya bilang kalau memang sehat berarti jantungnya oke Pak, katanya. COVID enggak, gitu kan. Cuman apaan dok, gitu kan? Cuman nih Pak, gitu kan, secara nggak sengaja nih. Maksudnya apa sih dok? Lo itu aja deh ngomong yang ini aja, langsung aja. Ini Pak, secara nggak sengaja dari hasil foto rongsen ini kita menemukan satu gambaran ada massa nih, atau ada kayak benjolan, atau bahasa medisnya ada kayak seperti tumor Pak gitu kan, ukurannya sekitar 5-6 cm. Nah kalau menurut saya ini namanya tuh katanya timoma atau mediastinum, jadi kayak tumor gitu kan ya di dekat paru-paru. Nah saya sih saran Pak ini dicek lebih lanjut aja gitu, khawatir kan jadi apa namanya, khawatirnya ini terjadi apa-apa sama sama bapak katanya. Terus saya dirujuk di rumah sakit MRCC yang ada di Siloam teman-teman, di rumah sakit yang di Semanggi ya gitu. Terus dok ini maksudnya bahaya nggak sih saya penyakit kayak gini? Enggak Pak, kalau menurut saya sih enggak, ini paling cuma tumor biasa katanya gitu kan. Jadi makanya untuk mengetahuinya bapak harus ke spesialis gitu. Ya terus maksudnya ganas nih dok gitu kan? Enggak Pak katanya. Saya sampai ngedesek, dok gua emang kenapa dok? Enggak Pak, nggak kenapa-apa katanya. Ya sempet kaget juga ya, sempet shock juga gitu kan. Sampai saya juga telepon ke istri saya juga, saya nangis, istri saya juga nangis, bilang kok bisa ada ketahuan kayak gitu kan. Sedangkan kamu selama ini kan nggak merasa apa-apa. Iya saya nggak ada ngerasa apa-apa teman-teman gitu. Nah akhirnya setelah di rumah sakit itu dirawat, ya udah saya pulang lah gitu kan. Pulang ya bawa mobil sendiri ya, emang normal sih nggak apa-apa gitu kan. Pulang nyampe rumah ya udah saya cerita sama istri saya detail, dan waktu itu juga perawatan saya itu lumayan mahal loh, sekitar 10 jutaan gitu kan. Dan alhamdulillah sih itu kebayar semua dengan HSCP yang tadi gitu ya, dengan kartu kesehatan dari Allianz tadi itu. Gue bener keren banget lah kalau untuk jaminannya mah. Kemudian saya pulang, terus saya diskusi sama istri saya, ini gimana nih, apa kita diamin aja atau kita cari tahu gitu kan. Saya juga nanya sama tante Ana, terus sama teman-teman yang lain juga yang pernah ada kasus seperti ini gitu. Ya udah akhirnya
kita udah konsultasi ke beberapa teman-teman kita, termasuk Kak Randy, termasuk ke Tante Ana juga. Ya udah, saya akhirnya lakukan lah ya, itu lakukan di rumah sakit MRC tersebut. Nah itu yang kejadian yang sebelah kiri teman-teman. Jadi saya di biopsi, kemudian saya di PET scan itu di rumah sakit Siloam yang Semanggi itu selama 3 hari gitu. Dan lumayan mahal loh ya, untuk PET scan-nya aja sama biopsi itu kurang lebih 80 juta biayanya gitu. Nah awal juga waktu itu juga masih ada rasa worry juga, rasa takut juga nih, meskipun punya kartu ya udah setahun masih ada, dan biasa ngurusin orang gitu dibayar gitu asuransinya, masih ada rasa takut, nggak rasa nih kalau gua nggak dibayar nih asuransi maafin juga nih 80 juta gitu kan. Cuman karena kita tahu kondisinya ya kita saya udah ini aja lah, udah percaya diri pasti dibayar kok, dan akhirnya dibayar teman-teman. Nah dari situ saya punya kesimpulan, ini ternyata nggak apa-apa, dan dokter bilang ini juga jinak gitu kan, jinak. Jadi saya kepikiran nggak untuk ngajuin asuransi sakit kritisnya, enggak sih teman-teman gitu. Jadi ya udah dirawat aja. Cuman saran dari dokter yang merawat saya di Semanggi ini bilang, Pak, sebaiknya kalau menurut kita ya, menurut medis ini harusnya diambil, jadi harus dioperasi gitu. Nah kemudian dia rujuk saya ke dokter bedah ya, dokter bedah toraks gitu ya. Nah kebetulannya lagi, entah kebetulan atau gimana ya, saya ketemu dokter yang bedah ini, cara menyampaikannya itu membuat saya takut teman-teman. Pak, ini kita harus segera bedah ya Pak gitu kan, karena ya udah besar atau entah apa. Nah terus prosesnya kayak gimana Pak? Nanti Pak, Bapak katanya dadanya dibelah, terus ada sebagian tulang iga yang dipatah-patahin. Coba teman-teman, saya dengar kayak gitu, udah besoknya nggak datang lagi. Udah deh, kita cari dokter lain lagi, kalau nggak kita cari alternatif aja gitu. Itu kayak gitu ngomongnya. Akhirnya ya sampai saat ini saya belum melakukan tindakan apa-apa teman-teman, dari terakhir saya perawatan gitu. Nah cara perawatan, tapi gimana Pak sekarang kondisinya? Saya sih nggak ada rasa apa-apa ya teman-teman, baik-baik aja. Justru sekarang lagi saya ikut satu program itu untuk membersihkan apa yang ada di dalam tubuh kita. Itu saya lagi ikut program ini ya teman-teman, ikut program pola makan baru namanya. Jadi dalam 1-2 bulan ini saya udah turun hampir 10 kilo teman-teman ya. Dari yang awalnya saya gendut banget ya, sekarang udah agak slim sedikit lah teman-teman gitu. Nah terus lanjutannya gimana ya? Udah ya, karena udah dilakukan kan, namanya kita mau mengajukan sakit kritis itu harus ada hasil biopsi sama hasil PET scan, itu yang paling penting kan gitu ya. Nah saya iseng aja sih, nggak berharap saya sakit, dan itu juga nggak berharap saya termasuk kategori sakit kritis gitu kan. Cuman karena secara persyaratan sudah lengkap, ya udahlah saya coba-coba aja gitu kan. Semua persyaratannya saya lengkapin, minta surat keterangan dokter, kemudian saya juga isi surat keterangan klaimnya juga gitu kan, tanpa saya berpikir bahwa itu akan kalian approve ya gitu. Tapi qadarullah teman-teman ya gitu ya, itu dalam waktu nggak terlalu lama ya, sekitar nggak nyampe 45 hari menurut saya sih ya, 45 hari ternyata alien tuh anggap approval pengajuan klaim sakit kritis saya gitu. Jadi polis anak saya, polis saya sendiri itu sudah jadi cuti premi. Itu tulisannya enforce WOP teman-teman. Jadi saya punya polis itu ada 5 polis, anak saya 3, saya punya 2 polis, itu sudah klik semuanya gitu teman-teman. Dan saya sih ya kalau tahu mau sakit lah ya, mau dibayar sama alien juga, mungkin istri saya juga saya masukin ini spouse payer. Nah karena istri saya nggak, saya masukin spouse payer, ya jadi saya cuman sekarang bayar preminya cuman premi istri saya aja sih teman-teman gitu. Nah terus yang kebetulannya lagi, kenapa saya harus syariah ya, saya punya polis di Prudensial teman-teman. Polis itu umur 12 tahun ya, udah 12 tahun teman-teman. Entah emang udah Allah tentukan seperti itu, ketika saya sakit itu polisnya left. Padahal di situ ada uang pertanggungan yang cukup besar, sakit kritis sebesar 300 juta. Nah cumannya apa? Karena itu bukan syariah. Ya udah, istri saya bilang udahlah, gak usah lu pikirin katanya, udah ikhlasin aja. Memang Allah bukan mau ngasihnya di situ kali.
gitu. Jadi ya kita udah tepat lah ada di sini, udah dibimbing sama Pak Jul, udah syariah gitu ya. Dan pesan saya banget teman-teman, banget please yang belum punya polis, ayo segera punya polis. Yang polisnya masih basic, di-up lagi, di-upgrade lagi. Kalau yang labs tolong ya, yang labs juga dihidupin lagi dan perhatiin polisnya. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan sakit. Tapi yang pasti sebagai manusia cobaan itu pasti ada. Gitu ya. Dan saya jujur sangat terbantu banget. Saya juga ada santunan yang diberikan sama Allian. Plus untuk saat ini juga saya sudah tidak bayar premi lagi. Jadi kalau ketentuannya Allian ini sangat-sangat mudah banget secara klausulnya. Jadi asalkan, nah itu sama dengan yang tadi teman saya itu yang kena stroke. Itu dia masih seger kok teman-teman. Cuman karena di klausul di polisnya itu menyatakan kalau sudah terpenuhi syaratnya untuk ajuan klaim ini, itu bisa. Sama dengan halnya saya juga. Kalau memang secara ukurannya udah sekian, terus juga ada pokoknya ada persyaratannya yang udah terpenuhi, termasuk hasil biopsi, itu kita sudah mengajukan klaim sakit kritis teman-teman. Gitu. Nah, mungkin itu aja sih Pak Jul yang bisa saya sharing. Gitu. Kalau mau nanya-nanya juga boleh gitu ya, seputar klaim atau ini. Nah, cuman saya pernah dengar satu quote ya. Lakukan sesuatu hal yang baik di hari ini sehingga engkau akan berterima kasih di masa yang akan datang. Gitu. Itu aja Pak Jul mungkin sharing dari saya, teman-teman juga.